Oke, kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya teman-teman di matematika dasar ya. Kita masih ada di materi matrik, di mana materi yang kita bahas adalah materi determinan matrik ataupun determinan ya. Oke, kali ini kita membahas tentang determinan ataupun determinan matrik. Oke, saya coba cuplikan di sini definisinya bahwa misalkan matrik A ya, kita punya matrik A, di mana matrik A ini adalah matrik bujur sangkar. Berarti matrik bujur sangkar itu apa? Matrik bujur sangkar itu bisa berukuran berapa ordonya? 2 kali 2 atau 3 kali 3 misalkan ya, yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Di mana di sini dimisalkan bahwa bujur sangkar yang dimisalkan adalah 2 kali 2 ordonya ya. Berarti berapa elemen isinya dari elemen matriknya? Ada 4 value ataupun variabel ataupun nilai elemennya. Oke, di mana determinan matrik A ini didefinisikan atau notasinya seperti ini ya untuk penulisannya ya. Untuk matrik determinan A. Penulisannya seperti apa? Yaitu pertama ditulis det. Det ini berarti mencerminkan apa? Determinan atau mengartikan dia ini adalah determinan. Apa yang dibuat determinan matriknya adalah matrik A. Maka det dalam kurung A. A-nya besar. Dimana di sini bacanya adalah determinan dari matrik A sama dengan determinan, kemudian kita buat kurung matrik ya. Di sini kita buat kurung matriknya ataupun kurung elemennya dengan isi elemennya adalah berapa elemen? Ada 4 elemen matrik. Dimana untuk baris pertama ya dicerminkan dengan A11, A12, kemudian untuk baris kedua A21, A22 karena ini ada 4 elemen atau 2 kali 2 ataupun ordo 2 kali 2. Oke, kita determinan matriknya kita sudah dapat value-nya ataupun nilainya, maka kemudian cara mengolahnya ataupun prosesnya seperti apa untuk menghitungnya, maka sama dengan di sini kok beda ya kurungnya. Ini kan kurung matrik atau kurung elemen untuk matriknya. Nah, sementara ini kok kurungnya cuma garis lurus seperti ini. Lantas apa yang membedakan? Bedanya adalah ini untuk membatasi matrik ataupun untuk membatasi kurung yang membatasi jumlah dari matrik. Kalau yang ini adalah yang pembatas. Ini hanya sebagai pembatas. Jadi ini adalah pembatas. Bedanya di situ ya. Kalau ketemu yang lurus seperti ini berarti dia bentuknya apa? Ya dia adalah pembatas. Kalau yang kurungnya kotak seperti ini dia apa? Ini adalah berarti dia bentuknya matrik. Walaupun sama-sama matrik tapi ini adalah bentuk kurung pembatas. Itu ya. Jadi di sini sama penulisannya hampir sama, hanya beda di bentuk kurung saja karena kita mencoba untuk memproses matrik ini dengan determinan ataupun mencari determinan dari matrik ini. Kemudian setelah kita salin ataupun kita ubah ya bentuk daripada kurung elemennya, kemudian kita buat ataupun kita olah kembali ataupun kita proses kembali untuk apa? Untuk mendapatkan hasil determinannya. Gimana caranya? Caranya adalah dengan cara kali silangkan, di mana A11 kalau dikali silang berarti A11 dengan A22, kemudian A21 A1 A12 dengan A21. Jadi silang ya. Dari atas ke bawah, ya, jangan dari bawah ke atas, nanti keliru. Nanti nilainya pun, value-nya pun akan keliru. Jadi dari atas ke bawah. Dari A11 terlebih dahulu, kemudian ke A22, kemudian A12 ke A21. Kemudian notasinya dituliskan A11, A12, A11, A12. Kemudian di sini adalah ada simbol kurang karena kita menggunakan determinan ya teman-teman. Maka simbol yang digunakan adalah kurang. Di mana value pertama akan dikurangi value kedua, nilai pertama akan dikurangi nilai kedua. Nilai keduanya apa? A12 kemudian A21. Oke, seperti itu ya untuk definisi singkat daripada determinan. Oke,
Lagi ya, jika matriks A berukuran 3 kali 3, determinan matriks A didefinisikan sebagai berikut. Nih notasinya ini ya. Kalau kita bisa ataupun kita sudah paham tentang permasalahan ataupun persoalan matriks asalnya, kan kita udah tahu tuh biasanya dikasih kan matriks asalnya berapa di soal itu. Nah, kita tinggal mencari aja, kita tinggal menyalin saja matriks asal ini, elemen matriknya ke dalam elemen matrik determinan. Kita tinggal tulis saja determinan matrik A sama dengan isi elemen matrik asal. Nah, yang jadi pokok permasalahan yang jadi fokus kita, ya itu ya mungkin bahasa yang tepat ya, menjadi fokus kita ketika melakukan determinan atau mencari determinan pada matriks itu adalah apa? Itu adalah ini nih prosesnya, dimana proses untuk penyilangannya. Jadi contoh ya, contoh A11 ke A22, kemudian A33, A11, A22, A33 ditambah ditambah ya, karena dia menyilang ke kanan ya, benar ya, kalau dari saya di kanan. Oke, kemudian arahnya ya ke kanan bawah. Nih kalau kita mencari determinan, matrik determinan harus dari atas ke bawah teman-teman ya, jangan dari tengah ataupun dari bawah ke atas, jadi salah nanti. Oke, kita selanjutnya selesaikan baris pertama, yaitu A12 ke A23, kemudian ke A31. Nah, A31. Kenapa A32 diloncati? Nanti kita bahas sendiri ya. Oke, kemudian A12 sudah, berarti A13 ke A12, kemudian ke A32. Karena ini tadi sudah diloncati ya, A23 ke A31. Nanti berarti A21 ke A32, A21 ke A32. Baru setelah dari menyisir ya, nih bener ya, menyisir dari kiri ke kanan, set, set, barulah kita melakukan dari kanan ke kiri. Mulai dari mana? Mulai dari arah sebaliknya, yaitu dari A13, A13, kemudian ke A22, kemudian ke A31. Dikurang ya, karena dari arah sebaliknya. Kemudian A11, A12-nya disimpan dulu, kemudian kita lompati ke A11, kemudian ke A23, A11 ke A23, kemudian ke A32. Dari sini ke sini ke sini. Sesuai dengan yang tadi A13, kemudian ke A21. Nah, ini kan gini nih, nih loh yang ini. Kemudian ke A32. Sama juga yang A11 dari arah sebaliknya ini berarti ke A23, kemudian ke 32. Sama, arahnya hampir sama ataupun sama ya. Kemudian kita menghitung yang apa? Yang A12, A12, kemudian A21, kemudian A33. Oke. Kenapa cara ini membingungkan? Karena cara untuk menghitungkan ini adalah menghitung dengan menyisir menggunakan metode ya, ataupun menggunakan ada teorinya. Jadi yang kita bahas nanti teori cara untuk menyilangkan ataupun menyisir daripada matrik determinan. Nah, ini adalah contoh metodenya, yaitu metode Sarus, di mana determinan dapat dihitung dengan menggunakan metode Sarus. Ini cuplikannya ya. Diilustrasikan sebagai berikut nih. Ini ya. Kalau dia matrik 2 kali 2 sih gampang ya. Nanti kalau ujian mungkin minta ya tolong dikeluarkan matrik 2 kali 2 saja, 3 kali 3 jangan. Karena yang ya nanti 2 kali 2 akan lebih mudah ya, karena set. Kalau ke kanan plus, kalau ke kiri minus turunnya. Gitu aja sih. Nah, kalau yang agak ribet itu matrik yang 3 kali 3, dimana kita harus menyalin, apa yang disalin, menyalin daripada isi matrik asal. Ini kan matrik asal ya,
matrik asal, kemudian dari batas ini, batas matriknya ini, terus kita buat batas, kemudian apa? Dari matrik asal ini kita harus menyalin daripada apa? Kita menyalin value ataupun elemen matrik yang mana? Yang A11, A12 disalin ke luar batas ini. Tes. Ini adalah metode Sarus. Begitupun baris yang di bawahnya mengikuti sampai kepada A12 disalin. Jadi tidak hanya matrik asal yang disalin, tetapi matrik asal ini A11 dan A12-nya itu disalin di luar daripada batas matriknya. Makanya akan memudahkan jika penyalinan ini kita tulis juga set. Kalau kita merunut ke atas ini kan kita bingung ya. Bingung. Nah, kita bingung nih dapatnya gimana coba caranya. Tiba-tiba A11, A22, A33 ini bener lah. A11, A22, A33. Lah, mulai dari A12, A23, A31, A12, A23, A31. Nah, ke sini malahan. Harusnya A31 ini ada di mana? Di sini nih. Di sini. Taunya dari mana? Taunya dari metode Sarus. Nah, ini loh A12, A23, A31. Gampang ya? Harusnya kalau sudah tahu metodenya ya. Kalau kita belum tahu metodenya ya kayak gitu tadi. Kita akan menghitung, wah, ini berarti metodenya gini nih. Set A11, A21, kemudian A31. Set. Jadinya nggak lurus ke bawah, tetapi dari A12 ke A23 ke A31. Set, melompat gini. Di awal kita tidak tahu ya. Nah, seharusnya kalau kita sudah tahu metodenya, ya tinggal disalin saja A11, A12-nya. Begitupun baris yang lain. Makanya A12-nya 12 ya. Coba saya tarik ke atas yang kita permasalahkan di awal. Nah, ini A12. Mana tadi? A12, A12, kemudian A23. Ini kan di copy nih. A1, A31, A32, A31, A32 di sini berarti. Kemudian A31 berarti kan A12, A23 di sini berarti A31. Kemudian gimana yang ini? A13 kok A21? Berarti kan ini disalin toh. Ini disalin ke sini, ini disalin ke sini sebelahnya. Berarti A13 ke A21, kemudian ke A32 karena ini disalin ke sini, ini disalin ke sini. Ya, miringnya kan A13, A21, A32. Lihatnya di mana? Lihat di bawah coba. Nah, ini loh. A13, A21, A32. Nah kan, kalau udah disalin akan enak. Kalau belum disalin seperti ini pasti bingung. Nah, gitu ya. Nah, cara membedakan kok operatornya ada dua sih di notasi hasilnya. Ini ada dua operator ya, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Cara membedakannya seperti apa? Cara membedakannya seperti ini teman-teman, di mana setiap yang bergerak dari kiri ke kanan, benar ya, dari kiri atas ke kanan bawah, itu berarti operatornya adalah plus. Kemudian dari kiri ke kanan bawah itu berarti plus. Jadi ini kalau udah selesai berarti kan operatornya plus 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 plus. Jadi nanti kalau dia bergeraknya ini kan udah selesai, baru kita menghitung yang dari sini lagi ya, dari sini ya. Set. Sini kan A11 udah, A212 udah selesai. Set. A13 udah selesai. Lalu apa kita lanjutkan dari sini? Enggak dong. Berarti mulainya dari sini. A13 set ke dari kanan atas ke kiri bawah itu berarti operatornya apa? Minus. Kemudian dari kanan atas ke kiri bawah dari A11 ke A32 berarti minus. Minus. Gitu ya. Coba kita lihat. Benar ya? Plus, plus, minus, minus, minus. Apakah benar? Ini kalau dilihat peletakannya akan salah sih. Maksudnya kalau diurutin akan notasi hasilnya di sini langsung diurutin ya salah. Kalau kita ngelihat urutan ini, tapi kalau kita ngelihat alurnya yang kiri kanan atas ini, kalau kita merunut ini ya akan benar. Kita lihat ya. Notasi
determinan matriknya, sorry ya. A11, A21, A22, A33. Lah ini dari kiri atas ke kanan bawah. Berarti apa notasi operatornya? Operatornya berarti plus. Kemudian ini ke sini berarti operatornya apa? A12 ini ya plus. A13, kenapa notasinya minus di sini? Kan dia udah plus kan di sini. Apakah dia ditulis plus juga di sini? Jawabannya salah, karena ini notasi bawaan daripada value setelahnya. Gitu ya. Nah, ini baru yang ke sini set, ke sini baru minus. Ini minus A13 minus. Kemudian A12 set. A12 yang di sini ya maksudnya ya, yang ditulis di luar ini ya, A11 ke sini set, baru A11 ini adalah minus A12. A12 ini berarti apa? Minus set. Betul harusnya betul ya kalau diurutin. Oke, aturan Sarus hanya berlaku untuk matrik berapa teman-teman? Matrik berukuran maksimal 3 kali 3. Kalau ukurannya lebih dari ordo 3 kali 3, lah metodenya pakai apa? Metodenya ya kita lihat lagi nanti. Ada nggak metode yang bisa menanggulangi ya kayak banjir, menanggulangi ataupun mengatasi persoalan matrik lebih dari 3 kali 3. Oke, kita beranjak ke sifat determinan pertama, teman-teman. Sifat determinan ini saya cuplek beberapa ya. Sifat determinan pertama itu jika matrik A bujur sangkar, maka jika matrik A mempunyai sebuah baris 0 ataupun sebuah kolom 0, maka determinan matrik A itu adalah 0. Betul. Kemudian sifat kedua adalah determinan matrik A sama dengan determinan matrik A apa? Kalau ada T-nya seperti ini, transpos. Betul. Oke. Sifat determinan kedua yaitu jika matrik A adalah suatu matrik segitiga n kali n, segitiga atas, segitiga bawah, ataupun diagonal, maka nih maksudnya matriks segitiga atas ya yang kita pelajarin itu ya kemarin ya, dimana bentuk nolnya menghapit sehingga bentuk elemen lainnya berbentuk segitiga. Oke, maka determinan A, matrik A adalah hasil kali anggota-anggota pada diagonal utamanya. Ini contoh notasinya ya, ini contoh notasinya. Oke, lanjut. Sifat determinan 3. Sifat determinan 3 misalkan matrik A, matriks bujur sangkar berordekan n, jika matriks B adalah matriks yang dihasilkan jika suatu baris tunggal atau kolom tunggal dari matriks A dikalikan dengan suatu skalar. Ini tanda apa kemarin teman-teman? Lambda, betul. Dengan suatu skalar lambda, maka determinan matrik B sama dengan lambda, betul, dikali determinan matrik A. Ini kalau ada titik berarti dikali ya. Jika matrik B adalah matrik yang dihasilkan jika dua baris ataupun kolom, ini dua baris bisa baris atau kolom ya, maka dari matrik A dipertukarkan determinan. Nih notasinya berarti determinan matrik B sama dengan min dari determinan matrik A. Kemudian jika matrik B adalah matrik yang dihasilkan jika suatu suatu baris matrik A ditambahkan pada baris lainnya, atau jika suatu penggandaan suatu kolom, ini bisa baris suatu kolom ya, ditambahkan pada kolom lainnya, maka determinan matrik B sama dengan determinan matrik A. Itu ya. Kalau dipertukarkan berarti dia ada lambang minusnya di hasil daripada pendeterminanannya, gimana cara ngomongnya, yaitu ya hasil perhitungan pendeterminanannya nanti. Kemudian kalau yang ini kalau dipertukarkan, tapi kalau digandakan berarti dia adalah hasil keterbalikan dari matrik tersebut, dimana determinan matrik B ya sama dengan determinan matrik A nanti.
Oke, sifat determinan matrik keempat, yaitu jika matrik A adalah matrik bujur sangkar, nih tipe ya, dengan dua baris proporsional ataupun dua kolom proporsional, jadi bisa baris ataupun kolom yang proporsional, teman-teman, maka determinan matrik A sama dengan 0, nih sifatnya ya. Sifat kelima, misalkan matrik A dan matrik B, di mana dia adalah M kali N. M kali N itu berarti apa? M itu apa kemarin teman-teman? Ya betul, baris. Baris kali kolom. Dan ini apa? Lambang ini apa teman-teman? Lambang ini harus diingat-ingat ya. Takutnya ketemu di soal atau persoalan ya. Lambang ini adalah apa? Lambda. Lambdanya adalah skalar. Dia digunakan sebagai skalar, maka sifat pertama dari sifat kelima ini ya, determinan daripada lambda matrik A sama dengan lambda pangkat N, determinan matrik A. Kemudian yang kedua adalah determinan matrik AB sama dengan determinan matrik A dikali determinan matrik B. Kalau ada titik berarti kali ya. Oke, lanjut. Kita beranjak ke ekspansi kofaktor, teman-teman. Jadi kalau zaman dulu udah belajar faktor ya, faktorisasi, faktorial. Nih, kita di matrik itu ada yang namanya kofaktor. Saya cuplikan sedikit dari buku yang saya ambil, teman-teman, di buku Alin ya. Aljabar linear matrik. Nih, jika matrik A sebuah matrik bujur sangkar, maka N kali N berarti apa, teman-teman? N itu apa? Ayo, N itu diingat-ingat ya. Kalau M itu adalah baris, kalau N itu adalah kolom, maka kolom kali kolom, maka minor dari matrik A, IJJ ini berarti I-nya ini adalah apa? Baris, J-nya adalah kolom. Ditulis dengan M, jadi A, karena dia ini minor, berarti ditulis sebagai M. M, I, J, J. Ini tetap sama ya, baris dan kolomnya. Dan didefinisikan sebagai determinan submatrik yang masih tersisa setelah baris ke I, ini I ya, ke I. Dan kolom ke J dihilangkan dari matrik A. Bilangan dari min I plus 1, kemudian minornya adalah baris I dan kolom J. Dinyatakan matrik J, kemudian barisnya tetap sama ya, I dan J, dan disebut kofaktor anggota daripada elemen matrik A, I, J, J. Ini elemen matrik, kemudian diubah ke minor, kemudian dihilangkan dari, nih berarti tersisa setelah baris ke I dan J dihilangkan dari matrik A, kemudian bilangan ini min 1 ya, min 1, kemudian I, ini berarti I itu apa berarti teman-teman? I ini kan di sini nih, di sini berarti dia adalah baris ya, baris ditambah 1, kemudian minor, kemudian I ini adalah baris, kemudian J ini adalah kolom. Dinyatakan sebagai matrik C adalah kolom baris I dan J, dan disebut kofaktor dari elemen matrik A, I, J, J. Oke, penggunaan dari kofaktor untuk determinan, teman-teman. Tadi kan konsepnya ya. Untuk penggunaannya, determinan suatu matrik A berukuran N kali N bisa dihitung dengan menghilangkan anggota pada sebarang baris atau kolom. Maksudnya ini sebarang ini bisa pada baris atau kolom ya, dengan kefaktorannya ataupun kofaktornya, dan menjumlahkan hasil kali yang didapatkan, yaitu untuk setiap kali, dan ini maksudnya adalah bisa ya, setiap kali ini berarti ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu bisa jadi syaratnya ini ya, syaratnya adalah di hasil kali yang didapatkan yaitu untuk setiap kali. Untuk setiap hasil kali yang didapatkan yaitu untuk setiap penjumlahannya ya.
setiap menjumlahkan ataupun penjumlahan hasil kalinya, dan bisa saja dimana satu kurang dari sama dengan, nih diingat-ingat kembali ya, lambang seperti ini berarti kurang dari sama dengan. Gampangnya sih kalau ada lambang kayak gini, set 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 tinggal ditaruh garis di depannya gini. Kalau huruf K yang muncul berarti kurang dari. Kalau ada baris bawahnya berarti kurang dari sama dengan. Jadi satu kurang dari sama dengan I, ini adalah kondisinya ya. Nih teman-teman, kalau ketemu matematika seperti ini notasi matematika seperti ini berarti kondisionalnya ya. Kondisionalnya adalah satu kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N. Nah, dan bisa juga satu kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan N. Berarti satu ini bisa kurang dari I atau sama dengan I. I ini apa? Ini adalah baris. Barisnya contohnya elemennya adalah elemennya adalah satu. Di sini satu ya, tak kasih satu ya. Satu, set, satu. Berarti satu kurang dari satu sama dengan, atau sama dengan satu kurang dari sama dengan satu. Apakah benar? Benar. Ataupun I ini kurang dari sama dengan N saja. J ini apa? J ini di sini berarti kolom ya. Kalau yang I ini adalah baris, J ini berarti kolom. Berarti satu kurang dari sama dengan kolom kurang dari sama dengan N. Oke, kemudian untuk perluasan kofaktor di sepanjang kolom ke J, maka determinan matrik A sama dengan elemen A 1J, kemudian C 1J ditambah A 2J tambah C 2J. C ini hasil daripada kofaktor yang minor tadi loh teman-teman, ingat nggak? Nah, coba saya geser ke atas ya. Nah, ini loh. Inilah. Nah, hasil minornya tadi ya. Kofaktor ini dengan menghitung minornya juga, dimana C, I, J, J. Berarti kalau kita masukkan kepada perluasan kofaktor untuk kolom, ataupun bisa juga di sepanjang kolom, itu berarti nanti ketemunya seperti ini. A1J, C1J, plus A2J, C2J, plus sampai kepada ANJ, kemudian CNJ. Ini berarti N ini berarti sepanjang berapapun value ataupun elemen yang didapatkan ataupun yang diberi. Kemudian perluasan kofaktor di sepanjang baris ke I, bisa juga baris ke I ya. Dimana determinan matrik A sama aja sih, hampir sama sih. Hanya saja dirubah J-nya ke I. Ataupun bedanya kalau J ini ada di belakang karena dia apa? Karena dia kolom. Kalau I ini ada di depan daripada 1. Berarti A, I, 1. Kalau ini kan A, 1, J karena ini kolom ya. Kalau I kan depannya kolom ya. Berarti A, I, 1, C, I, 1 ditambah A, I, 2, C, I, 2, sorry. Plus sampai kepada AIN, CIN. Oke, lanjut. Aplikasi determinan, di mana matrik A mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan matrik A, apa ini, lambang apa ini, tidak sama dengan apa teman-teman? 0. Ini berarti lambang tidak sama dengan. Oke, diingat-ingat ya. Matrik yang mempunyai determinan tidak sama dengan disebut matrik tak singular ataupun tidak singular. Sedangkan matrik yang mempunyai determinan sama dengan 0 itu matrik singular. Oke. Oke, kita lanjut. Aplikasi determinan kedua ini adalah jika matrik A adalah sebarang matrik N kali N. Sebarang nih kalau bahasanya, ini bahasa dosen saya dulu ya, sebarang ini berarti dikasihkan gitu ya, diberikan matrik N kali N gitu maksudnya. Dan CIJ adalah kofaktor dari AIJ, maka matrik ini notasinya, maka notasi matriknya adalah C1, C2, C1N. Ini hampir sama kayak yang matrik-matrik lainnya sih. Oke, disebut matrik kofaktor dari matrik A, transposnya dari matrik ini disebut adjoint ya. Adjoint dari matrik A dinyatakan adjoint matrik A ataupun ADJ dalam kurung A. Ini berarti adjoint matrik
A. Oke, ada juga aturan Cramer, di mana tadi adalah aturan yang kita pelajarin, aturan Sarus ya. Di mana aturan Cramer ini jika A, X di sini diberikan komponen ataupun eksponen X ya. Biasanya di matematika itu ada eksponen. Ini ditambahkan eksponen X ataupun variabel X, gampangnya variabel X gitu ya. Berarti ada matriks A X sama dengan B merupakan suatu sistem N persamaan linear dengan N ini sebagai peubah ini bermaksudnya, ini bahasa dosen saya dulu, ini maksudnya adalah pengubah, di mana N ini adalah pengubah sedemikian ini maksudnya adalah maka sehingga matrik A tidak sama dengan 0. Jadi matrik A ini nggak sama dengan 0. Jadi dia hasilnya nggak 0. Maka sistem tersebut mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu notasinya seperti ini teman-teman. Notasinya apa? Karena kita punya eksponen di sini diturunin X1 sama dengan determinan matrik A1 dibagi determinan matrik A. Dan koma X2 determinan matrik A2 dibagi dengan determinan matrik pembagi ataupun matrik asal ya, determinan matrik A sampai kepada xn batasnya sampai berapa nanti nilainya, kemudian determinan matrik AN kemudian dibagi dengan determinan matrik asalnya ataupun pembaginya. Dengan AI adalah matrik yang diperoleh dengan menggantikan anggota-anggota pada kolom ke J dari A dengan anggota-anggota pada matriks, di mana B ini kalau diturunkan ini miring gara-gara pakai ini ya, add-on ini ya teman-teman. Ini maksudnya pakai add-on matematika jadi dia hasilnya nggak miring ini. B sama dengan B1, B2 sampai Bn. Oke. Ini untuk sama dengan kalau A, matrik A, X sama dengan B. Berarti dari notasi pertama untuk mencari X-nya adalah X1, X2 sampai Xn. Kemudian untuk mencari B-nya adalah didapatkan seperti ini. B1, B2 sampai Bn. Oke, itu teman-teman untuk aturan Cramer. Cuman aturan Cramer memang jarang digunakan ya, karena memang pembahasannya akan panjang kali lebar kalau saya lebih menjabarkan kembali. Lebih baik mungkin ada baiknya kita terfokus kepada matrik 3x3 saja, karena berordo 3. Kalau ordonya lebih dari 3 itu ngitungnya nanti tidak pusing malahan. Oke, itu mungkin pertemuan kali ini teman-teman. Jadi ada teori terakhir, ada teori aturan Sarus, ada Cramer. Nanti mungkin ada sedikit latihan ya, nanti mungkin ya saya berikan di e-learningnya. Oke, thank you teman-teman. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye bye.